maka tidak perlu kita memiliki kecemasan, ketakutan, keraguan terhadap masa yang akan datang. Artinya, hiduplah pada saat ini dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada yang kita miliki. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Dharma yang berbahagia, dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya akan berbagi dengan tema hidup saat ini. Tema ini sering kita dengar, atau kalimat ini sering kita dengar, hidup saat ini. Kadang seseorang banyak membolak-balikkan kata-kata ini antara hidup saat ini atau saat ini hidup. Tentu dua hal ini sangat berbeda. Kalau saat ini hidup, artinya kita memahami bahwa kita hari ini masih hidup. Tetapi bagaimana kalau dengan hidup saat ini? Artinya di kehidupan ini, apa yang menjadi prioritas adalah kehidupan saat ini. Memperbaiki yang ada pada hari ini. Bersemangat, memiliki keuletan, memiliki ketekunan terhadap apa yang dilakukan saat ini. Lantas ada yang mengatakan, kalau kita hidup saat ini, apakah kita tidak boleh memikirkan masa depan? Atau secara negatifnya, apakah tidak boleh kita memikirkan masa lampau? Tentu hal ini menjadi perdebatan. Tetapi pada kesempatan kali ini, kita akan membahas hidup saat ini. Hidup saat ini adalah hal yang baik untuk kita renungkan. Kenapa untuk kita renungkan? Pada dasarnya kehidupan saat ini akan menentukan kehidupan yang akan datang. Banyak waktu yang kita habiskan dengan menyesali apa yang pernah kita lakukan di masa lampau. Dengan menyesali bukan berarti akan merubah semuanya seperti apa yang kita inginkan. Masa lalu telah berlalu dan hendaknya hari ini yang harus kita syukuri. Bersyukur bagaimana dalam kehidupan saat ini? Bersyukur pertama, syukur atas kehidupan saat ini. Kita memiliki kesehatan yang baik. Kita memiliki fisik yang lengkap, yang utuh. Itulah kita gunakan untuk kehidupan saat ini merubah pada arah yang lebih baik. Lantas ada pertanyaan, apakah kita tidak boleh memikirkan cita-cita atau kita tidak boleh punya harapan? Jawabannya boleh, tetapi hidup saat ini bukan dihabiskan untuk memikirkan masa depan dan bukan dihabiskan untuk memikirkan masa lalu. Ada beberapa tokoh filsafat yang berbicara tentang hidup saat ini. Salah satunya adalah tokoh filsafat yang bernama Albert Einstein. Beliau mengatakan, "Saya tak pernah memikirkan masa depan. Itu akan datang sesaat lagi." Artinya, masa depan itu dengan berjalannya waktu akan kita jumpai. Bagaimana kita menginginkan masa depan yang indah, masa depan yang baik, masa depan yang sukses, itu adalah dimulai saat ini. Ketika hidup saat ini, kita memiliki komitmen untuk melakukan hal-hal yang baik dan meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Komitmen yang kita jalankan ini akan merubah keadaan masa depan menjadi masa depan yang indah.
Selain tokoh filsuf, ada tokoh motivator Indonesia yang terkenal, Bapak Andri Wongso, juga mengatakan bahwa hidup adalah saat ini. Jangan terpaku pada penyesalan masa lalu. Jangan melihat masa depan dengan cemas, bingung, dan takut. Hidup adalah saat ini. Itulah yang dikatakan oleh motivator Indonesia. Nah, tentunya dengan kalimat seperti ini, mari kita renungkan sejenak. Bagaimana sesungguhnya maknanya? Terkadang seseorang cemas dalam kehidupan saat ini. Cemas terhadap sesuatu yang mungkin belum terjadi dan terjadinya tidak seperti apa yang kita pikirkan. Cemas, takut, gelisah, dan di dalam pikirannya selalu memikirkan ada kata-kata jangan. Jangan-jangan nanti saya tidak bisa. Jangan-jangan saya nanti gagal. Kata-kata itulah yang akan membuat hidup saat ini tidak bahagia. Pikiran kita selalu berada pada yang akan datang. Padahal hidup saat ini itu sesungguhnya yang lebih bermakna. Kecemasan, keraguan, ketakutan akan hilang jika kita memiliki aditana, tekad untuk merubah kehidupan saat ini menjadi hidup yang lebih baik. Maka ketika hidup saat ini kita isi dengan hal-hal yang baik, dengan memberi, menolong, dan lain sebagainya, maka kehidupan kehidupan masa yang mendatang, kehidupan masa depan akan cemerlang. Karena masa depan ditentukan oleh hari ini. Hari ini kita berbuat apa? Hari ini kita melakukan apa? Hari ini kita bertekad apa? Itulah yang akan membawa perubahan kehidupan kita yang akan datang. Lantas bagaimana pandangan agama Buddha melihat hidup saat ini? Apakah hidup saat ini yang perlu kita lakukan dan apa yang perlu kita perjuangkan? Di dalam agama Buddha terdapat kutipan-kutipan Dhamma yang memberikan motivasi kita untuk hidup bahagia dan memanfaatkan kehidupan saat ini. Di dalam Anguttara Nikaya keempat 281 dikatakan ada 4 poin yang harus kita teladani. Pertama adalah Uttana Sampada, yang artinya rajin dan bersemangat dalam bekerja mencari nafkah. Yang kedua, Araka Sampada, bersikap penuh hati-hati, menjaga harta yang telah diperoleh, tidak membiarkan hilang atau dicuri, menggunakan dengan hemat, menjaga cara kerja yang baik, sehingga tidak mengalami kemunduran atau kemerosotan. Yang ketiga, Kalyanamita, memiliki teman-teman yang baik dan tidak bergaul dengan orang-orang dungu dan jahat. Yang keempat, Samajiwita, menempuh hidup sesuai dengan penghasilan, tidak terlalu kikir dan tidak terlalu boros. Saudara-saudara sekalian, maka keempat poin ini yang harus kita lakukan pada hidup saat ini untuk merubah hidup yang masa akan datang lebih baik. Seseorang harus rajin, harus bersemangat dalam segala aktivitas. Bagi mereka-mereka yang bekerja, harus semangat pada kehidupan saat ini. Harus rajin, harus ulet. Semangat di dalam poin ini bukan berarti menggebu-gebu tidak ada perhitungan. Tetapi mereka punya perhitungan, punya pengetahuan. Maka semangat juga harus dibarengi dengan pengetahuan. Yang kedua tadi dikatakan, seseorang harus mampu menjaga apa yang mereka peroleh hari ini. Menjaga artinya bukan hidup kita terlalu kikir, terlalu pelit, tetapi mereka mampu membagi, memilah mana kebutuhan, mana keinginan,
mana yang harus diberikan sebagai bentuk praktek dana, mana yang harus disimpan, dan mereka mampu menjaga apa yang mereka miliki. Tidak hanya itu, sebagai penunjang masa depan yang lebih baik dengan cara hidup saat ini. Hidup saat ini harus kita manfaatkan dengan kita memiliki sahabat-sahabat yang baik. Sahabat yang baik akan selalu mendukung kita di waktu susah, di waktu senang. Sahabat baik adalah sahabat yang penolong. Sahabat baik adalah sahabat yang selalu memberi nasihat. Sahabat yang baik adalah sahabat yang selalu mengingatkan kita ketika kita lengah. Maka sahabat baik menjadi poin penting dalam kehidupan saat ini. Poin yang keempat adalah dikatakan sama jivita. Artinya kehidupan ini kita tidak boleh kikir dan tidak terlalu boros. Mampu memberikan apa yang kita beri sesuai dengan kemampuan kita. Dan juga hidup kita tidak boleh terlalu kikir. Maka dengan cara seperti ini, memanfaatkan kehidupan saat ini, kita penuh perhatian apa yang kita lakukan hari ini. Dengan cara-cara seperti ini akan memberikan dampak yang indah pada waktunya. Maka tidak perlu kita memiliki kecemasan, ketakutan, keraguan terhadap masa yang akan datang. Artinya, hiduplah pada saat ini dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada yang kita miliki. Kita asah pengetahuan kita. Kita jalin relasi dalam kehidupan sosial maupun beragama. Maka kedepannya hidup kita akan bisa bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Kecemasan, keraguan akan hilang dengan cara seperti itu. Tidak perlu kita menyesali apa yang kita lakukan. Yang berlalu biarlah berlalu sebagai acuan untuk kita tidak mengulanginya lagi. Tetapi yang terpenting adalah hidup saat ini. Semoga dengan uraian singkat ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua untuk mensyukuri kehidupan saat ini dan memunculkan potensi-potensi hidup saat ini sehingga hidup yang akan datang kita dapat hidup bahagia. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.